Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Mudah jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. masih sebebas itu. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Sederas apapun arus di hidupmu, genap teruskan hangat tentang kita. Seberapa dewasa mengujimu, takkan lebih dari yang engkau bisa. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Saya sebelumnya saya perkenalkan ya Mbak, nama saya Pak Yati dari Kedudukan Karamoko. Mengingat peran utama maupun peran KKN di masyarakat kami ini sangat penting dan sangat kami perlukan Mbak. Karena apa? Mengingat SDM di masyarakat kami sangat rendah, dan juga untuk melatih maupun memperkaya ilmu-ilmu dan sangat merangsang bagi anak-anak kami untuk bisa meniru, mencontoh mbak-mbak dan mas-mas yang kakak di sini, memberikan semangat untuk melanjutkan sekolahnya Mbak. Itu yang jelas. Yang pertama untuk peningkatan SDM kita agar anak-anak kami bisa punya semangat tinggi untuk mengejar ilmu sampai perguruan tinggi. Yang pertama. Terus yang di masyarakat ini sangat dominan Mbak, karena apa? Terbiasa dengan kalau diarahkan maupun diberitahu dengan sesama warga itu kan sudah terbiasa. Tapi kalau dari mbak-mbak, mas-mas KKN yang menimba ilmu di kampus disampaikan ini sangatlah diperhatikan Mbak. Mudah-mudahan jalannya adanya KKN di sini tidak hanya terbatas di tahun ini, tapi kita selalu siap menerima KKN dari kampus manapun, tujuannya untuk membangun masyarakat kami, terutama dalam pola pikir dan pengetahuan wawasan yang sekiranya bisa menunjang akan kebaikan dan pembangunan di masyarakat kami. Ini terima kasih. Kesan-kesan dari mbak-mbak KKN UAJ selama di Padukuhan Buyangan ya, kurang lebihnya kan 1 bulan. Itu tanggapan-tanggapan mungkin berdampak baik,
untuk warga. Pesan saya untuk KKN yang bertempat di Padukuhan Wiyangan, semoga selanjutnya lebih baik, lebih sukses, dan sekolahnya nanti bisa lulus semua. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih mendidik di kegiatan padukuhan kita. Saya cuma terima kasih ya, alhamdulillah, terutama yang dilaksanakan mbak-mbak itu kegiatannya ya banyak fungsinya, terutama perkenalan ya masyarakat sama Pak Duko, sekalian ibu, warga-warga Wiyangan, sama anak-anak. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Sama apa itu kegiatan Karang Taruna ya bisa dilaksanakan. Saya cuma senang sekali Pak sama Mbak. Saya sebagai orang tua, mas-mas dan mbak-mbak ini semua karena sudah merelakan diri untuk KKN di sini, maka apa yang menjadi tujuan kepada semua mas-mas KKN ini dan mbak-mbak ini, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas bimbingan dan pesan-pesan Bapak Ibu semua. Kami selaku wakil dari RT mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja KKN Atmajaya selama kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah ini adik-adik juga masyarakat, ibu-ibu PKK dan sebagian masyarakat bapak-bapak juga sedikit mendapatkan ilmu dan pengalaman terkait kinerja selama di Padukuhan Wiyangan ini. Semoga pengalaman ini bisa menjadi bekal buat mas-mas dan mbak-mbak di kelak kemudian hari, bahwasanya ya kehidupan sebenarnya ya seperti ini. Adik-adik semua yang makasih sudah memberikan banyak-banyak program, memberikan manfaat bagi warga RT 5, khususnya warga Wiyangan ini. Sekali lagi mohon maaf karena kemarin banyak program-program yang masyarakat sini nggak bisa ngikutin karena ya waktunya itu mungkin terlalu singkat, ada kesibukan di ladang, ada begitu. Terima kasih semuanya, nanti bisa kembali selamat sampai tujuan. Pesan saya sangat berterima kasih karena Mbak dan Mas selama di sini mengajar anak-anak itu bagus banget, sama ramah tamah sama orang-orang di sini semua. Sangat senang sekali atas adanya KKN di Karangnongko. Semua program sangat membantu sekali di Padusunan Karangnongko. Ya bagus, sukses dan berjalan dengan lancar. Banyak yang antusias dengan proker-proker yang berjalan ini. Untuk pekerjaan prokernya yang berjalan sangat membantu masyarakat. Contohnya kehadiran pekerjaan pencatatan keuangan rumah tangga karena bisa membantu ibu-ibu untuk mengatur pengeluaran, sama yang membatik itu. Untuk Mas dan Mbak KKN belajar terus. Kalau besok sudah kembali beraktivitas, jangan lupa main kesini ya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih, dan program KKN yang sudah berjalan selama ini dari KKN dari Universitas Atmajaya ya. Yeah. Terus terang ya, program-programnya sangat yang jelas ke masyarakat sama, dan khususnya Karangnongko RT 4 ini kebetulan
peran saya ketua RT sini sangat bermasyarakat. Ya, semoga menjadi orang sukses, apa yang dicita-citakan Masnya tercapai. Perasaan saya yang pertama tentunya bangga karena masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang untuk menjadi induk semang dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan momen ini memang belum tentu semua wilayah maupun padukuhan bisa merasakannya. Selanjutnya tentunya bahagia dan senang karena selama 28 hari bertambah saudara, bertambah keluarga, di mana kami bisa saling menyampaikan keluh kesah maupun situasi yang bisa menjadi motivasi baik dari sisi mahasiswa maupun saya pribadi dan keluarga di sini. Semoga rekan-rekan mahasiswa apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya bisa tercapai, bisa terlaksana seperti apa yang rekan-rekan mahasiswa harapkan. Perasaannya senang sekaligus bangga karena mungkin ini kesempatan terakhir ditempati KKN, karena untuk tahun berikutnya pasti KKN-nya sudah menempati dukuh yang baru. Terus rumah jadi rame, jadi seru, saya punya banyak teman, juga banyak ilmu dari KKN ini yang diberikan kepada saya karena mereka datang dari berbagai daerah dengan berbagai kebiasaan. Terima kasih selama anak-anak dari mahasiswa Atmajaya Yogyakarta datang di induk semang ini atau di tempat kami ini, saya merasa senang karena kami ataupun saya keseharian biasanya hanya bapak sama ibu, tapi setelah kedatangan dari anak-anak mahasiswa, rumah ini serasa lumayan rame lah, lumayan rame. Saya merasa terhibur karena banyak ataupun ada suara-suara yang tentunya berbeda dengan suara yang seperti biasanya. Biasanya kalau saya sama ibu itu ngomongnya pakai ngomong Jawa, tapi karena anak-anak ini datang dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, tentunya tentang logat bahasa tentu berbeda-beda. Ini yang menjadikan salah satu hiburan saya. Saya sekali lagi tidak merasa terganggu, tidak merasa direpotkan, malah saya merasa sangat senang dan merasa terhibur setelah kedatangan dari anak-anak semua. Yang lebih terkesan lagi ketika kita bersama dengan anak-anak dan mungkin istri dan cucu-cucu saya juga ikut di pantai. Ini saat yang membahagiakan bagi kami. Saya bisa bersama-sama di sana, bisa bermain air, bisa bermain apa saja, pokoknya asik. Pesan dari kami kepada anak-anakku semua, gapailah cita-citamu setinggi langit, agar apa yang kau cita-citakan akan mendapatkan kesuksesan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang pada akhirnya nanti anak-anakku semua bisa berguna bagi orang tua, bagi nusa dan bangsa ini. Siapa lagi kalau bukan anak-anakku semua yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Halo Pak, Ibu. Saat pertama kali kami tiba di rumah ini, kami datang sebagai orang asing.
tidak tahu harus mulai dari mana, tidak tahu seperti apa kehidupan di sini nantinya. Tapi sejak hari pertama, Ibu dan Bapak menyambut kami dengan begitu terbuka. Tidak banyak bicara, tapi sikap kalian sudah lebih dari cukup untuk membuat kami merasa diterima. Hari-hari berjalan dan perlahan 28 hari kami tempuh. Rumah ini bukan hanya tempat kami tinggal, tapi tempat kami merasa aman. Kami mungkin tidak selalu bercerita banyak, tapi kami tahu betul setiap masakan yang disiapkan, setiap sapaan lembut, dan perhatian kecil yang tak selalu kami sadari saat itu adalah bentuk kasih yang tulus. Ibu yang selalu memastikan kami makan, Bapak yang diam-diam memperhatikan dan membantu saat kami kewalahan, semua itu tidak pernah terasa berlebihan. Justru terasa seperti rumah. Kami tahu kami bukan anak yang sempurna. Kadang kami terlalu sibuk, kadang lupa sopan santun, kadang membuat repot tanpa kami sadari. Tapi selama di sini, Ibu dan Bapak tetap menerima kami apa adanya. Dan untuk itu kami sangat berterima kasih. Sekarang waktunya kami pamit. Rasanya belum lama tinggal di sini, tapi perasaan sayang itu sudah terlalu dalam. Terima kasih atas setiap kebaikan yang tidak pernah kami minta, tapi selalu kalian berikan. Terima kasih atas keikhlasan, atas kesabaran, dan atas kehangatan yang membuat tempat ini terasa seperti rumah sendiri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami selama di sini. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan kebahagiaan dalam setiap hari ke depan. Bapak, Ibu, saatnya kami pamit pulang. Tapi kenangan tentang rumah ini akan selalu kami bawa pulang bersama dengan hati kami. Sekali lagi, terima kasih Bapak dan Ibu.